Minasang, konbanwa. Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Ridwan untuk di channel Interpreter. Kali ini kita akan bahas terkait dengan profesi interpreter. Sudah ada di depan kita saat ini adalah Saudara Galaksi. Saudara Galaksi ini adalah seorang interpreter aktif yang sekarang bekerja di salah satu kawasan industri di Karawang. Oke, selamat malam Saudara Galaksi. Pak Ridwan, terima Oke. kasih banyaknya udah diundang di kontennya beliau. Jangan lupa subscribe. Oke, sekarang kita akan bahas untuk tema kali ini. Apa sih itu interpreter kalau menurut Bapak Galaksi sendiri? Jadi menurut saya ya, interpreter itu adalah sebuah pekerjaan yang untuk menerjemahkan baik lisan maupun tulisan. Jadi terutama untuk yang konten kita kali ini itu mengenai interpreter bahasa Jepang. Jadi tugas kita sebagai interpreter itu adalah menerjemahkan baik secara lisan maupun tulisan kepada baik dari orang Jepang maupun dari orang Indonesia ke Jepang. Untuk dari interpreter sendiri nih, Bapak Galaksi nih, udah berapa lama sih Pak untuk menekuni profesi ini? Profesi interpreter sendiri, saya ini udah hampir 4 tahun ya, dari 2016. Itu saya mulai ketika pulang dari Jepang, itu bulan Agustus. Dan kemudian di bulan 9 saya masuk menjadi interpreter di salah satu perusahaan manufaktur. Dan sampai sekarang pun saya masih aktif sebagai interpreter. Dari 4 tahun tersebut Pak, kalau misalnya didetailkan, itu background untuk menjadi interpreter, apa aja sih persyaratannya? Jadi kalau persyaratan buat jadi interpreter itu tuh biasanya harus punya sertifikat Nihongo Kentei Shiken atau sertifikat, kalau bahasa Inggris itu biasanya TOEFL ya. Nah di sana tuh ada tingkatan baik dari level 1 sampai level 5. Nah untuk bahasa Jepang sendiri yang level 1 tuh yang paling tinggi. 1 paling tinggi, 2 seterusnya sampai bawah. Nah biasanya persyaratan untuk jadi interpreter itu sekarang minimal harus punya N3 ya. Yang banyak dicari biasanya N3, N2, N1. Tadi dari persyaratannya dari N1 sampai dengan N5. Kalau untuk Bapak Galaksi sendiri di N berapa tuh Pak untuk sekarang ini? Jadi kalau untuk saya sekarang saat ini di N2, berarti di bawahnya N1 ya, N2. Tapi kalau misalnya Bapak Galaksi sekarang punya untuk JLPT N2. Nah, itu kalau dari background pendidikan apakah dia harus strata 1 ataukah dia SLTA? Itu gimana sih Pak? Level ya, itu tuh nggak ada persyaratan dia harus SLTA atau dia harus strata. Jadi intinya gimana kemampuan kita. Jikalau kemampuan kita merasa yakin bahwa kita bisa N2, itu boleh langsung gitu N2 meskipun kita masih SMP misalnya. Jadi itu kita harus lihat dulu bagaimana kita. Kalau kita memang sudah yakin N2 itu bisa. Jadi nggak mesti harus. Berarti nggak persyaratan mutlak Pak ya? Enggak. Dari background pendidikan istilahnya tidak mempengaruhi ketika kita mempunyai sertifikat N2, N1 ataupun ibaratnya N3. Nah, kalau dilihat dari profesi interpreter ini sendiri Pak, kalau dari segi peluangnya Pak, untuk dari pekerjaan itu seperti apa sih dia Pak? Kalau kita berbicara peluang, menurut gue itu profesi sebagai interpreter bahasa Jepang tuh menurut gue peluangnya sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena orang Jepang sendiri pun sangat susah belajar bahasa Inggris ya. Jadi komunikasi bahasa Inggrisnya juga sangat susah. Dan kemudian orang yang bisa bahasa Jepang juga masih sedikit. Karena memang bahasa Jepang dan Inggris itu berbeda. Dari tulisannya saja, contoh bahasa Inggris masih menggunakan Romawi ya, bahasa alfabet ya. Kan kalau bahasa Jepang tuh dia udah pakai kanji, katakana, hiragana. Dan itu orang-orang dengan skill khusus lah yang bisa. Jadi pekerjaan interpreter itu sebenarnya saat ini masih sangat lowong, pasti dibutuhkan Ya karena sangat tinggi menurut gue. Lihat lagi untuk di satu sisi kita itu investor terbesar adalah Jepang nomor 2 setelah Singapura ya. Benar sekali. Kalau misalnya dilihat tadi dari sisi peluangnya itu sangat besar sekali Pak untuk pekerjaan interpreter ini sendiri. Nah, kalau dari sisi benefitnya itu sendiri Pak dibandingkan dengan pekerjaan lain, itu seperti apa sih dia Pak benefitnya seorang interpreter itu? Jadi kalau kita berbicara benefit ya, secara angka gue nggak bisa jelasin, tapi gue saat ini punya anak 3 dan gue juga masih kuliah. Jadi gue masih bisa ngidupin keluarga gue, anak istri 3 orang, terus gue masih kuliah lanjut. Berarti secara benefit memang
menjadi seorang interpreter itu mencukupi lah. Berarti salah satu profesi yang bisa disebut menjanjikan Pak ya? Nah, mungkin bisa dibilang begitu menjanjikan. Kalau misalnya dari perbandingan Pak, Iya. kalau untuk dari seorang interpreter atau yang bisa bahasa Jepang di dalam perusahaan Bapak sendiri, itu dari total karyawan dengan yang bisa bahasa Jepang, perbandingannya berapa persen itu Pak? Sangat sedikit sekali ya kalau dibicara persentase, ya 5%-an lah, masih sedikit. Wow. Masih belum banyak yang bisa. Berarti emang peluang ini, profesi interpreter ini bisa disebut sangat menjanjikan sekali Pak. Ya, menurut gue itu sangat menjanjikan, masih menjanjikan. Pak, kalau misalnya kita atau teman-teman kita nih yang saat ini sedang kuliah untuk mengambil sastra Jepang, atau teman-teman kita yang saat ini sedang bekerja atau magang yang di Jepang. Iya. Nah, untuk bisa menekuni profesi ini itu perlu proses berapa lama? Apakah mungkin ada treatment khusus gitu Pak buat jadi seorang interpreter itu Pak? Jadi kalau berbicara kiat khusus untuk menjadi interpreter, jadi buat teman-teman sekarang yang masih belajar bahasa Jepang, yang masih di Jepang, yang masih mau yang mau jadi interpreter bahasa Jepang, nah itu yang pertama lo harus benar-benar lo pahami bahasa Jepang, lo harus belajar sendiri, lo harus tekuni. Kalau yang masih berada di Jepang lo bisa kaiwa atau lo sambil berbicara sama orang Jepang. Dan kalau lo misalnya kuliah di sastra Jepang ya lo sambil komunikasi juga sama sensei, sama guru, dan lo belajari semua kurikulum yang ada, dan terutama kanji ya. Kanji itu karena memang banyak sekali kanji ya, banyak, ada ribuan lah ya. Jadi orang Jepangnya sendiri pun masih ada bingung mengenai kanji gitu. Itu natif Jepang aja masih ibaratnya bingung dia Pak ya, dengan mulut mereka sendiri. Nah, memang itulah kesulitan bahasa Jepang. Seperti itu. Kita bisa simpulkan bahwa untuk profesi interpreter ini sendiri, dia itu peluangnya sangat besar. Iya, benar sekali. Perbandingan dari pekerjaan yang lainnya dia sangat besar. Tadi disampaikan di perusahaan Bapak sendiri, itu orang yang bisa bahasa Jepang hanya 5%. Iya. Nah, mungkin dari situ kita lihat, nah gimana sih Pak kalau buat untuk interpreter ini sendiri ketika ingin ditekuni sama seseorang, dan dia berapa lama prosesnya untuk menjadi interpreter? Misalnya nih dia baru lulus nih Pak, baru lulus kuliah, ya itu berapa lama? Kalau misalnya Jepang sendiri ketika dia balik ke Indonesia, kira-kira berapa lama sih Pak? Apakah butuh bulanan, apakah dia tahunan gitu? Kalau dari pengalaman pribadi Bapak sendiri itu gimana Pak? Kalau dari pengalaman saya pribadi sih ya, saya tuh kemarin mengambil M2 tuh sempat 2 kali gagal. 2 kali gagal? 2 kali gagal, jadi saya coba dan akhirnya lulus juga gitu. Tapi ada juga beberapa teman saya yang notabene baru setahun dia sudah dapat M2, ada gitu. Jadi ya gimana kemampuan kita juga sih sebenarnya. Berarti balik lagi dengan motivasi masing-masing Pak ya? Masing-masing. Kalau kita terus dan kita ada minat terhadap bahasa Jepang tersebut ya insya Allah bakalan bisa kita ngambil apa yang kita mau. Jadi untuk kawan-kawan semua yang saat ini sedang menempuh pendidikan sastra Jepang di masing-masing kampus, atau teman-teman yang sekarang masih berada di Jepang, yang saat ini tahun pertama kah, tahun kedua, tahun ketiga, atau yang mungkin bulan depan akan kembali ke Indonesia. Jadi bisa dilihat satu profesi yang mungkin menjanjikan ketika kembali ke Indonesia untuk bisa menjadi interpreter. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk Pak Galaksi atas waktunya dan kesempatannya. Oke, jangan lupa untuk kawan-kawan subscribe, like, comment, and share. Oke, sayonara.